Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Lestari. Saya adalah mahasiswa di salah satu Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi di bab 11 yang ada dalam buku Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan. Buku ini yang disusun oleh Bapak Dr. Hamdani SEMMMAK selaku dosen pengajar dalam mata kuliah kali ini, yaitu Teori Pengambilan Keputusan. Oke, kita bahas tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis ini seperti ada manajer, analisis kredit, analisis sekuritas. Ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal, yaitu tren atau analisis di mana membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lainnya yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Yang ketiga, ada kombinasi dari analisis horizontal dan analisis vertikal, yaitu dengan menggabungkan atau kombinasi dari kedua analisis tersebut. Selanjutnya ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar terhadap utang lancar. Rasio ini juga disebut dengan rasio modal kerja lancar yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan dengan cara membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen utang jangka pendek atau rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih. Rasio likuiditas ada current ratio, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana kewajiban jangka pendek dari para kreditor dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Di sini ada rumusnya, yaitu aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liability. Yang kedua ada quick ratio atau exit test ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Rumusnya yaitu ada current asset dikurang dengan inventory dibagi dengan current liability, atau juga kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan current liability. Yang ketiga ada inventory to net working capital, yaitu rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Di sini rumusnya yaitu inventory dibagi dengan current asset dikurang current liability. Selanjutnya ada cash ratio, merupakan rasio yang mengukur seberapa besar uang kas dan setara kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Di sini rumusnya ada cash ratio sama dengan cash or cash equivalent dibagi dengan current liability. Selanjutnya kita bahas tentang rasio solvabilitas atau levered ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Untuk mendanai usahanya, perusahaan memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Adapun keuntungan mengetahuinya yaitu yang pertama, dapat mengenali kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Dan yang ketiga,
mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Rasio yang termasuk ke dalam leverage ratio yaitu ada debt to asset ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total uang dan total aktiva. Yang kedua ada debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Rasio ini dinyatakan dalam persentase yang berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibayar dari utang. Lanjut ada long term debt to equity ratio, yaitu rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini yaitu untuk mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang tersedia oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada current liability to net worth, adalah rasio antara hutang lancar dan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana dan pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kali dari modal itu sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang rasio aktivitas. Apa sih yang dimaksud dengan rasio aktivitas? Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, yaitu di mana di dalamnya terdapat penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lain sebagainya. Melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan itu lebih efisien atau justru kurang efisien dalam mengelola aset-aset yang mereka miliki. Berikutnya yang termasuk ke dalam rasio aktivitas yaitu ada perputaran piutang atau receivable turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagih piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumusnya itu ada receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata penjualan. Rata-rata piutang. Bagi pemberi kredit tentu perlu memperhitungkan hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Hasil perhitungan menunjukkan berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih atau rasio ini sering disebut dengan days sales uncollected. Rumusnya yaitu piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit. Yaitu selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Rasio ini menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Selanjutnya ada working capital turnover. Di sini ada rumusnya yaitu ada net sales dibagi dengan working capital. Lanjut ada fixed asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset pabrik serta peralatan. Di sini rumusnya yaitu sales dibagi dengan total fixed asset. Lalu ada asset turnover, adalah rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk melakukan penjualan dan mendapatkan laba. Yaitu rumusnya adalah sales dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh suatu laba. Rasio-rasio ini terdiri dari net profit margin, yaitu rasio untuk mengukur laba atas rupiah penjualan. Rumusnya net profit after tax dibagi dengan net sales. Lalu di sini ada return on investment atau ROI, merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rumusnya yaitu net profit after tax dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada return on equity atau rentabilitas modal sendiri. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
yaitu rumusnya net profit after tax dibagi dengan equity. Kesimpulan dari apa yang dibahas kali ini adalah rasio keuangan dapat digunakan oleh manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio ini, manajer dapat memprediksi kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam analisis laporan keuangan yang sudah disebutkan tadi diantaranya ada analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi antara keduanya. Adapun rasio keuangan yang dipakai ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Oke, sekian hasil presentasi dari saya kali ini tentang teori dan praktik pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.